Apa kabar? Baik ya, luar biasa. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang keempat di tahun 2022 ini. Dan hari ini kita juga akan belajar kembali melalui kitab Amsal yang secara kontinu kita bahas setiap minggu. Dan hari ini kita sampai pada pasal ke-16. Dan tema hari ini adalah tema yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, tema yang diberikan hari ini adalah kedaulatan pemeliharaan ilahi. Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa kedaulatan ilahi ini merupakan salah satu doktrin ya yang ada di dalam sistematika teologi yang harus kita pahami dan memang harus kita pelajari. Kenapa demikian Bapak Ibu? Kalau saya dan Bapak Ibu masih hidup hingga hari ini dan kita menyadari betul bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, kita akan lihat bahwa sistem Tuhan itu sistematis Bapak Ibu. Mengapa demikian? Tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satu inci pun yang tidak diukur oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan itu sistematis. Maka semuanya berurutan. Kalau Bapak Ibu merenungkan dari usia, ya kalau kita bisa katakan usia pemuda lah, ya sampai dengan Bapak Ibu hari ini menikah, punya suami, punya anak atau punya istri, apakah Tuhan tidak memelihara Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu menjawab, Tuhan pelihara. Dan inilah salah satu kedaulatan Tuhan di dalam pemeliharaannya. Dan ini tidak dapat kita pungkiri bahwa Tuhan menyatakan kedaulatannya atas ciptaannya. Dan ini merupakan berkat luar biasa Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang itu biasa saja. Nah, di dalam pemeliharaan Tuhan ini, maka kita dapat melihat bagaimana Tuhan mengajak kepada kita, menggambarkan dan mendorong kita untuk melihat suatu keagungan besar yang Tuhan perlihatkan kepada kita, supaya saya dan Bapak Ibu ini berpikir dan meresponi dan melakukan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita akan lihat beberapa hal Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari pembacaan kita tadi, maka kita dapat melihat satu kesimpulan sikap. Hal ini disampaikan oleh salah seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, bahwa ketika kita membaca ayat ini, maka kita diajarkan untuk memikirkan Bapak Ibu, ya, memikirkan bahwa kita tidak mempunyai kemampuan sendiri untuk melakukan apapun, bahkan memikirkan saja, ya, memikirkan saja itu kita seberapa sebesar kemampuan kita Bapak Ibu. Kalau kita mau dengan rendah hati mengakui bahwa kita ini memang adalah pribadi yang lemah dan bergantung sepenuhnya pada daulatnya Tuhan. Ya, oleh sebab itu di dalam Amsal pasal 16 itu dikatakan manusia dapat menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu, ini merupakan pernyataan Tuhan bahwa kita ini boleh saja, sah-sah saja. Manusia itu punya rencana, boleh ya? Ya, manusia boleh punya rancangan, manusia boleh punya program, manusia boleh memiliki bermacam-macam bahkan ribuan ya cara-cara untuk apa? Baik untuk kelangsungan hidupnya, untuk suatu acara, untuk masa depannya, boleh ya. Tetapi perlu kita garis bawahi di sini ya, manusia dapat menimbang-nimbang di dalam hatinya. Tetapi jawaban lidah itu berasal daripada Tuhan. Berarti Bapak Ibu, inilah yang disebut dengan
kedaulatannya Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, kenapa Tuhan berdaulat atas hidup kita? Ya, kalau Tuhan tidak berdaulat atas hidup kita, Dia bukan Tuhan. Kalau Dia tidak memelihara hidup kita, bahkan alam semesta ini, ya jelas Dia bukan Tuhan. Untuk apa disembah? Ya kan? Untuk apa disembah? Untuk apa kita agung-agungkan Tuhan yang maha besar itu, tetapi Dia tidak mampu memelihara, menjaga, atau segala macam yang kita inginkan. Maka seringkali Bapak Ibu, kalau kita menyalah atau salah paham dengan pernyataan ini, kita akan berpikir demikian. Kalau Tuhan berdaulat, kalau Tuhan memelihara, maka kenapa yang ciptaannya ini mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan? Pernah nggak kita berpikir begitu Bapak Ibu? Pernah tidak? Kenapa saya harus berdosa? Kenapa saya harus selingkuh? Kenapa saya harus miskin? Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus ini dan itu? Di mana Tuhan pada waktu itu? Makanya banyak orang ya mengatakan demikian. Tuhan itu tidak ada. Ya kan? Tuhan itu tidak ada. Lalu orang itu kecewa dengan adanya Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat dilihat, karena Tuhan tidak dapat diraba, maka tidak ada Tuhan. Tapi kita akan lihat Bapak Ibu, benarkah pernyataan itu? Kita akan lihat secara definisi dulu Bapak Ibu. Apa itu kedaulatan Allah? Nah, saya mempelajari demikian Bapak Ibu, kedaulatan Allah itu berarti bahwa Dia, maksudnya Allah, melaksanakan haknya. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, di sini Tuhan melaksanakan haknya untuk melakukan apa yang disukainya. Sekali lagi Bapak ya. Tuhan itu melakukan apa yang disukainya atas siapa? Atas ciptaannya. Bukankah saya dan Bapak Ibu dan seluruh alam semesta ini adalah ciptaannya? Maka Dia berhak dong melakukan apa saja sesuai dengan kesukaannya. Kita bisa protes Bapak Ibu? Bisa? Nggak bisa. Siapa yang mau protes Tuhan? Ada di sini Bapak Ibu? Silahkan. Kalau Bapak Ibu mau protes tentang hal ini, silakan protes pada pencipta kita. Saya tidak berani protes Bapak Ibu. Ya. Lalu definisi ini mengatakan Allah melakukan apa yang dikehendakinya hanya karena semuanya adalah miliknya. Allah adalah penyebab atau memperkenankan terjadinya segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Berarti Tuhan punya kuasa penuh atas dua tempat ini, sorga dan bumi. Kalau ada pribadi yang sama seperti ini, maka Dialah yang empunya, kan begitu. Dialah yang mengatur semuanya. Dialah yang mendikte kita. Ya. Tetapi pribadi ini bukan pribadi yang tidak punya kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya masih tekankan bahwa pribadi Allah adalah pribadi yang penuh kasih. Kesukaannya pada ciptaannya, Dia mau lakukan apa saja itu haknya. Dia mau lakukan ini dan itu adalah pilihannya, itu adalah ketetapannya. Maka sekali lagi kita kembali melihat segala sesuatu yang kita buat itu boleh kita pikirkan, boleh kita rancang. Tetapi sekali lagi kita kembali bahwa jawaban itu berasal daripada Tuhan. Ini yang dimaksud berdaulat. Bangsa ini saja juga memiliki kedaulatan loh ya. Jangan salah, ada 5 kedaulatan yang waktu sekolah kita pelajari itu. Kalau masih ingat ya. Yang pertama dan utama adalah kedaulatan Tuhan. Ya. Itu harus. Ya enggak? Masih ingat enggak?
Ayo, apakah kurikulum tahun ini tidak ada tata negara begitu ya? Saya perhatikan begitu ya. Ada 5 kedaulatan yang harus kita patuhi di dalam dunia ini ya. Ada kedaulatan Allah, kedaulatan negara, ya, kedaulatan hukum. Lalu apa lagi? Ada kedaulatan masyarakat, atau di dalam bangsa ini ada kedaulatan manusia. Jadi manusia ini punya kedaulatan, rakyat ini punya kedaulatan. Maka masyarakat boleh demo pada pemerintah. Maka karena mereka yang meminta bahwa ada wakilnya. Bapak Ibu masih ingat tentu cerita atau kisah di Alkitab tentang orang Israel yang minta raja, ya, yang memimpin. Awalnya yang memerintah itu adalah Allah sendiri atas bangsa itu. Nah, Bapak Ibu, ini memberikan kita pengertian demikian, bahwa manusia ini memang tidak pernah puas dengan apapun yang dia miliki. Disertai Tuhan, diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, nggak cukup. Maunya apa? Kalau bisa saya sendiri yang mengelola. Kalau saya bisa, saya sendiri dong yang juga mendapatkan pujian. Nah, Bapak Ibu, inilah yang terjadi pada masa-masa yang disebut dengan Menara Babel itu. Rasanya ini manusia itu lebih tinggi daripada Tuhan, maka terjadilah kesombongan itu. Kemudian di sorga terjadi, Lucifer juga sama. Saya yang paling hebat, saya yang paling cantik, saya yang paling bagus suaranya, maka saya tingginya menyamai Tuhan. Kan begitu. Oleh sebab itu, Tuhan tidak senang atas kesombongan itu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan berdaulat atas segala hal di dalam alam semesta ini. Ya, atas ciptaannya, bahkan atas kehidupan manusia ini, Bapak Ibu. Itu kedaulatan Allah yang harus kita perhatikan bersama-sama, Bapak Ibu, dalam hidup kita. Kemudian ada yang disebut dengan pemeliharaan atau providensia Allah. Ya, providence of God adalah perhatian, perhatikan, perhatian atas siapa? Perhatian Allah atas manusia. Kemudian penjagaan dan pemeliharaan. Makanya orang bilang itu, ya, saya pernah dengar itu nama STT namanya providensia. Wah, berarti mengakui itu pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan secara penuh dalam hidupnya. Nah, kalau kita mau renungkan sama-sama, Bapak Ibu, apa sih pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Hari-hari ini, kalau kita perhatikan, apakah Tuhan memperhatikan kondisi kita saat ini? Apakah Tuhan memperhatikan keadaan dunia sekarang ini? Hingga detik ini, bangsa ini, bahkan seluruh dunia masih diterpa oleh pandemi ini, Bapak Ibu. Maka kita akan melihat sesuatu hal yang besar dan pertanyaan besar, apakah masih ada Tuhan begitu? Ya. Nah, tapi kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa inilah pernyataan Tuhan. Ya, untuk apa? Memelihara terhadap pelaksanaan rencananya. Di dalam providensi Allah, disitulah rencana Tuhan terlaksana, Bapak Ibu. Secara sistematis, sehingga rencana tersebut tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Atau ada yang bisa menjawab, Bapak Ibu, adakah rencana Tuhan yang gagal dalam hidupmu? Ada? Kalau ada boleh angkat tangan, Bapak Ibu. Lose, saya rencananya tahun ini menikah, ternyata gagal. Lose, saya sudah mengimpi-impikan dan bahkan sudah menghayal bahwa nanti pacar saya itu cantik, ternyata gagal. Beda. Ya kan? Saya mau menikah pada usia 25 tahun, ternyata saya menikah pada umur 34 tahun. Umpamanya begitu. Berarti rencana Tuhan gagal dong. Kan gitu. Ya. Jadi hingga hari ini saya belum kaya-kaya. Jadi rencana Tuhan dalam hidup saya itu gagal. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Sekali lagi, rancangan Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi apa yang membuat gagal rencana Tuhan dan menurut kita gagal? Karena keinginan kita sendiri, Bapak Ibu.
Karena kebebasan kita diberi Tuhan untuk memilih. Kok bisa? Ya, kan Tuhan berdaulat. Benar, Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Tetapi Tuhan juga memberikan kita satu kehendak bebas untuk memilih. Kalau ini perhatikan ya. Memilih untuk apa? Kamu mau memilih taat atau tidak? Kamu milih tidak berdosa atau berdosa, kan begitu. Oh, berarti Tuhan tuh sudah tahu ya ada dosa. Pastinya iya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang akan kita lihat nanti, ya. Kemudian pemeliharaan Tuhan ini menegaskan bahwa Allah memerintah segala sesuatunya, ya, dalam alam semesta ini melalui cara dan pikirannya. Bapak Ibu, ini juga harus kita perhatikan. Bukan dengan pikiran kita yang lemah ini dan sempit ini, maka kita bisa mendikte Tuhan dan menyatakan bahwa engkau itu tidak ada begitu, dan rencanamu gagal. Ya, Tuhan punya cara dan pikirannya juga tidak sama dengan kita. Ingat ya, bahwa apa yang kita pikirkan itu tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Karena sama seperti lagu pembukaan kita tadi Bapak Ibu, kami kumpul di sini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, itu salah satu pernyataan dari seorang penulis lagu ini menyatakan, disitulah ketetapan-ketetapan Allah dan daulatnya Tuhan atas hidupnya. Maka dia menuliskan lagu mengatakan demikian, kami kumpul di sini, kemudian saat kami jatuh, kemudian kami tidak tahu, ya, ada sesuatu yang tidak kita ketahui yang disebut dengan misteri, yang sudah diberikan, yang sudah diketahui, itulah hak kita. Tetapi yang belum terlihat itu adalah miliknya Tuhan Bapak Ibu. Contohnya begini Bapak Ibu. Ketika seorang perempuan mengandung, apakah dia tahu jenis kelamin anaknya nanti Bapak Ibu? Oh tahu Pak, nanti kalau USG kan tahu. Tapi sebelum USG, tahu tidak? Enggak tahu. Itu sederhana saja Bapak Ibu, ya. Tapi memang karena kecanggihan teknologi, maka kita itu mendahului Tuhan biasanya, ya kan? Apa? Kita mau mengatur semuanya itu dengan kuasanya kita Bapak Ibu. Masih ingat cerita viral Bapak Ibu? Bukan cerita ya, tapi berita, ya. Hujan deras, wah datang tuh pawangnya. Gitu ya, mau menghentikan hujan, Bapak Ibu, berhenti hujannya, berhenti ceritanya. Betul, Tuhan berikan seperti ini, berhenti. Tapi apakah rencana Tuhan gagal dan tidak hujan hari itu? Enggak. Tapi di sini membuktikan bahwa di situ ada kuasa lain selain kuasa Tuhan, kan gitu. Sehingga manusia memilih, kamu mau ikut Tuhan, kamu mau dipelihara Tuhan, kamu mau menepati janjinya dan menikmati janjinya, atau cari yang lain. Nah, nanti terakhir kita akan lihat hal ini Bapak. Nah, doktrin providensia ini adalah doktrin yang menegaskan bahwa Allah menguasai segala sesuatu secara menyeluruh. Pastikan Bapak Ibu, apa yang tidak pernah Tuhan berikan dalam hidup kita selama Bapak Ibu hidup. Saya percaya Bapak Ibu menikmati berkat Tuhan dan pemeliharaannya Tuhan secara sempurna. Benar Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu tidak menikmati pemeliharaan Tuhan? Bagaimana Pak Andri? Menikmati, menerima hidup. Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia ini yang tidak menikmati berkat Tuhan. Sekalipun dia perampok, sekalipun dia itu penjahat, dia menikmati berkat Tuhan itu. Kenapa? Karena Tuhan memiliki pernyataan demikian. Dia memberikan pernyataan ini apa? Pernyataan umum dan pernyataan khusus Bapak Ibu.
Ini tidak dapat kita lupakan. Tuhan melakukan segala sesuatu dalam pemeliharaannya dan kedaulatannya secara penuh. Maka dia menyatakan itu. Maka pernyataan umum itu diberikan kepada semua orang. Semua orang Bapak Ibu. Jahat, baik, semuanya dapat. Kok bisa? Iya, orang jahat dapat menerima hujan? Dapat kok. Kepanasan juga. Mereka juga bisa kaya kok. Ya, jangan salah. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa Dia memang mengasihi ciptaannya itu begitu rupa. Lalu pernyataan khususnya apa? Pernyataan khusus itu dinyatakan kepada kita melalui Alkitab yang kita baca Bapak Ibu. Ada keselamatan khusus yang Tuhan nyatakan kepada kita. Maka pemeliharaan dan pemilihan secara khusus itu terjadi kepada orang yang dipilihnya secara khusus tadi. Beda loh ya Bapak Ibu. Pernyataan khusus itu diberikan kepada semua orang. Tetapi pernyataan khusus itu diberikan kepada orang yang dipilihnya. Maka Calvinis menulis di dalam bukunya, itu tulip Bapak Ibu. Ya, kita lihat itu tidak dapat kita pisahkan. Karena kenapa? Kita mau melihat ini secara besar. Karena pernyataan kedaulatan pemeliharaan ilahi ini berkaitan tentang dua doktrin ini. Kita tidak bisa lari dari ini Bapak Ibu. Nah, kemudian doktrin ini mengambil posisi yang bertentangan dengan pandangan bahwa alam semesta ini bersifat kebetulan atau dikendalikan oleh nasib Bapak Ibu. Adakah di sini yang menyatakan, aduh nasibku, karena nasibku ini maka aku tetap miskin? Ya. Kenapa wajahmu begitu jelek, nak? Nasib? Ya karena Tuhan sudah kasih saya wajah jelek ini, yaitu nasib saya. Bagaimana Bu Tio? Itu nasib saya. Bapak Ibu, di dalam iman Kristen tidak ada yang namanya kebetulan, tidak ada yang namanya nasib. Kenapa demikian? Iman Kristen tidak mengajarkan itu nasib dan kebetulan. Tetapi semuanya itu sudah masuk di dalam ketetapan ilahi secara mutlak. Tidak dapat ditolak karena Tuhan sudah menetapkannya. Kenapa begitu? Karena itu milik dan kesukaannya Allah Bapak Ibu. Tidak dapat saya dan Bapak Ibu mengingkari. Kita tidak dapat lari. Ya. Nah, di dalam pengakuan iman Webster, saya akan ajak Bapak Ibu untuk sedikit memahami hal ini. Dikatakan demikian, Allah dari semenjak kekekalan telah dengan keputusan kehendaknya yang paling bijak dan suci. Perhatikan, yang paling bijak dan suci, kalau kita membaca Westminster ini Bapak Ibu, dengan bebas dan tanpa berubah menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Namun Allah bukan pencipta dosa. Ini perlu diperhatikan. Kemarin kita sudah bahas di anak muda ini ya. Apakah Allah itu pencipta dosa? Bapak Ibu, kalau Tuhan pencipta dosa, di mana letak kekudusannya? Kontras ya, di mana? Oh saya jatuh dalam dosa Pak, itu karena Tuhan tidak menjaga saya. Ya, kemarin kita berdebat, diskusi agak cantik tuh ya kemarin anak muda. Ya, Tuhan yang memelihara kita Bapak Ibu. Dan mustahil Tuhan yang menciptakan dosa. Ini juga perlu dibahas Bapak Ibu. Apa itu dosa ya? Nah, perhatikan ini. Mari kita sama-sama melihat ini Bapak Ibu. Ya. Karena Allah tidak menciptakan dosa. Tidak ada paksaan pada kehendak makhluk ciptanya. Tadi sudah sampaikan bahwa saya dan Bapak Ibu manusia ciptaan ini diberikan kehendak bebas. Itu maksudnya. Boleh kok. Maka seringkali kita berdebat tentang antara boleh merokok dan tidak merokok. Di Alkitab ada ayatnya? Tidak. Kenapa? Kok hamba Tuhan itu cerewet? Ya kan? Kenapa? Bapak Ibu, saya nggak cerewet kok. Kalau kamu merokok ya silahkan merokok, itu urusanmu ya. Itu uang-uangmu. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, itu merupakan contoh bahwa Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Kamu mau sehat atau mau sakit, kan gitu saja. Kalau kamu mau sehat, ya tentu pola hidupmu juga harus sehat.
Kalau rohanimu mau bertumbuh, maka kamu juga harus beribadah. Kalau imanmu mau bertumbuh, apakah hanya berkat saja yang harus kamu terima? Tidak. Saya sudah bergumul panjang ini dan itu, tapi tidak pernah Tuhan jawab. Nah, ini Bapak Ibu, hal-hal ini yang seringkali menjadi pertentangan dan menjadi kontradiksi dalam hidup kita. Tapi kalau kita merenungkan, kita itu diberi kebebasan atau ketergantungan, ya. Maka penyebab-penyebab kedua tidak dihilangkan, sebaliknya justru diteguhkan, Bapak Ibu. Ingat ya, justru diteguhkan. Allah tidak membuat iman kita menjadi lebih atau hilang, Bapak Ibu, dalam segala kondisi ini, tapi justru diteguhkan dalam pemeliharaannya ini. Kenapa demikian? Cara Allah menggenapi kehendaknya itu melalui penyebab-penyebab kedua atau sekunder. Hukum alam, pilihan manusia. Dengan kata lain, Allah bekerja secara tidak langsung melalui penyebab sekunder ini untuk menggenapi rencananya. Iya atau tidak Bapak Ibu? Kenapa demikian? Inilah cara Tuhan. Tuhan yang begitu sistematis itu mengatur hidup kita. Tapi seringkali kita itu lupa dengan cara Tuhan. Saya masih ingat Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya ujian proposal tesis itu. Menurut saya, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya buat, apa yang sudah saya kerjakan itu, ya menurut saya sempurna gitu ya. Tapi di mata dosen penanggap dan penguji, hal itu tidak seperti yang saya pikirkan. Maka teguran para penanggap itu begitu menyakitkan atas hidup saya, Bapak Ibu. Ya, kenapa hidup saya? Rasanya saya itu ditelanjangi, rasanya saya itu begitu bodohnya menjadi manusia. Sudah belajar begitu baik menurut saya, tapi ternyata banyak kesalahan fatal yang saya buat. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Kita ini sudah berdoa, berpuasa, ibadah, tapi belum kita dapatkan apa yang kita minta. Kita nggak tahu loh Bapak Ibu. Ya sekali lagi, apakah kita menjadi manusia yang menyerah begitu? Tidak. Tapi Tuhan katakan dalam kondisi tertekan ini, maka iman kita tumbuh Bapak Ibu. Saya masih ingat pernyataan Rasul Paulus berkata demikian, di dalam kelemahanku maka nyatalah kuasa Allah itu. Nyata kuasa Tuhan. Nah Bapak Ibu, inilah yang harus kita tanggapi sekarang. Apa yang membuat kita tetap kuat hingga hari ini? Sehingga hari ini, walaupun corona melanda, pandemi ini masih ada. Ada yang jatuh miskin? Halo? Bapak Ibu? Ada yang jatuh miskin? Ada yang tidak makan hari ini? Pandri punya beras Pak di rumah? Oh ada. Ada uang di dompetnya Pak? Ada. Miskin? Enggak. Susah enggak? Hari-hari ini susah. Omsetnya turun. Oke? Bapak Ibu, ternyata cara Tuhan ini begitu ajaib. Maka orang berkata, cara Tuhan itu ajaib. Kenapa? Caranya yang tak terselami itu. Itu membuat kita kagum harusnya. Bukan membuat kita itu lari dari Tuhan, tetapi harus dekat. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, cara-cara yang alami itu bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang karena itu tidak, tapi ketetapannya itu sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Nah, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dengan terjemahan Alkitab, ya, yaitu terjemahan Alkitab terjemahan masa kini, yang mudah untuk kita lihat Bapak Ibu, ya, kita cerna sekali lagi. Manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan. Jelas ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa baru dikatakan manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati. Kalau nimbang-nimbang kan masih ini. Tapi dikatakan manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan. Kemudian setiap perbuatan orang mungkin baik dalam pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menilai maksudnya. Ini
daulatnya Tuhan Bapak Ibu dan ketetapannya. Ya. Ayat 2 di dalam terjemahan baru, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tapi di sini Tuhan tahu maksud hati kita Bapak Ibu. Tuhan mengerti betul, paham betul apa sih isi hatimu. Saya nggak ngerti isi hati Bapak Ibu. Bahkan isi hati pasangan kita pun kita nggak ngerti. Ya kan? Maksudnya apa Bapak Ibu? Dua ayat ini memaknai kepada kita supaya kita itu tidak bergantung pada orang lain. Maksudnya apa? Ya, kalau ada orang tahu maksud hati saya, lalu tahu masa depan saya, maka kita cari kan? Kita cari orang itu, ya. Ada orang yang tahu masa depan kita? Ada Pak, itulah orang pintar Pak. Itu yang kita cari, ya carilah. Maka kita orang bodohnya itu. Ya. Bapak Ibu, Amsal memberikan kita pengertian demikian. Supaya apa? Kita yang lemah ini, kita yang ciptaannya ini, kita ini harus mengakui bahwa kita itu berasal dari Allah. Maka kemampuan yang kita miliki pun juga dari Allah. Kenapa kamu cari yang lain? Kan begitu. Ayat 3 menyatakan, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, maka kamu akan berhasil melaksanakannya. Ya, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu. Apa rencana Bapak Ibu? Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa? Kita sudah kenal, kita sudah tahu apa yang Tuhan akan perbuat dalam hidup kita. Tapi seringkali saya dan Bapak Ibu menghindar, lari dari rancangan-rancangan Tuhan ini. Benar nggak? Ya, kenapa? Karena di depan sana itu saya melihat yang lebih cantik. Karena apa yang diarahkan Tuhan itu seringkali menyusahkan menurut kita. Ya enggak? Kalau kita mau menuju sesuatu yang baik, ya, yang diarahkan oleh Tuhan, kadangkala dalam pikiran kita itu kok susah ya. Rencana Tuhan itu kok enggak sama seperti rencana saya begitu. Maka kalau dalam gambaran saya itu Bapak Ibu, kita itu suka sekali menyimpang ya dari rencana Allah. Itu karena kehendak kita. Kenapa? Di depan sana itu saya lihat sesuatu yang lebih cantik daripada rencananya Tuhan. Ya. Dan kita mengukur itu semua dengan kemampuan yang kita punya. Kalau saya mampu, kenapa tidak? Tapi apakah itu rencananya Tuhan? Kita tidak tahu. Maka percayakanlah kepada Tuhan. Maka dalam terjemahan lain, ya, berikanlah, nyatakanlah kepada Tuhan semua rencanamu, semua pikiranmu. Makanya kita dikatakan tetaplah tenang sehingga kamu dapat berdoa. Kan gitu. Kalau hati kita tidak tenang, apakah kita bisa berdoa? Tidak bisa. Kalau hati kita tidak tenang Bapak Ibu, yang kita lakukan apa? Kita akan mengumpat. Kita akan marah-marah. Ini Bapak Ibu, ya. Kemudian yang 4 berkata demikian, segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya. Dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Bapak Ibu, Amsal ini menganalisa, Amsal ini belajar secara teliti. Segala sesuatu itu Tuhan buat, ada tujuannya loh ya. Kalau kita diciptakan Tuhan, ada tujuannya enggak? Ada. Kalau saya dan Bapak Ibu diciptakan tanpa tujuan, berarti Tuhan kita itu sukanya sesat ya gitu ya. Sama seperti kita tidak suka dengan tujuan yang baik dalam pikiran kita loh maksudnya. Kita suka sesuatu yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Ya, tapi Tuhan katakan, ya. Penulis ini mengatakan segala sesuatu yang dibuat oleh Tuhan ada tujuannya. Dan tujuan bagi orang jahat adalah kebinasaan. Nah sekarang tinggal pilih. Kita mau menjadi orang yang benar, berperilaku baik, atau kita menjadi sebaliknya. Kan ini kan kontradiksi Bapak Ibu. Di dalam Amsal ini dikatakan kontradiksi. Nanti kita lihat di ayat selanjutnya. Ya. Ayat 5 sudah mengatakan demikian.
Semua orang sombong dibenci Tuhan. Ia tidak membiarkan mereka luput dari hukuman. Bapak Ibu, ini ketetapan ilahi. Ini kedaulatannya. Itu dinyatakan supaya kita memahami secara penuh. Dari lidah kita pun itu jawabannya dari mana. Maka tadi dikatakan jawaban yang manis itu menyegarkan, ya kan? Nah, Bapak Ibu, itu dari mana? Biasanya kalau jawaban kita bisa, perkataan kita bisa baik itu Tuhan sudah atur, Bapak Ibu. Ya kan? Wah. Kalau cerewet bagaimana lo Ya, kalau cerewet itu kan dari lahirnya, ya kan? Perempuan kan cerewet. Ya, itu kan diakui, ya kan? Laki-laki cerewet enggak? Ada juga. Bapak Ibu, kita perhatikan ini Bapak Ibu. Tuhan memelihara kita ya dengan begitu amat sempurna. Ya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat secara sistematis juga dari ayat dari Amsal ini Bapak Ibu. Ayat 6 berkata, orang yang setia kepada Allah akan mendapat pengampunan. Perhatikan, orang yang setia kepada Allah mendapat pengampunan. Orang yang takwa akan terhindar dari segala kejahatan. Bapak Ibu, segala sesuatu itu ada imbalannya. Benar gak? Ya, ada upahnya gitu Bapak Ibu. Orang kerja saja ada bayarannya. Ya kan? Orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang setia ini tidak mendapatkan upahnya. Maka orang setia itu kepada Allah akan mendapat pengampunan. Pertanyaannya begini. Kalau begitu orang yang setia ini bisa buat salah nggak? Bisa. Orang Kristen bisa buat dosa nggak? Bisa. Luas ya? Iya dong. Kalau Pak Lusamin sudah orang Kristen, sudah jadi orang Kristen lama, bisa buat dosa tak? Bisa. Kata Paulus, nggak bisa loh, saya orang Kristen, Tuhan Yesus ada dalam hati saya. Betul. Saya saja masih bisa berbuat dosa Bapak Ibu. Maka disinilah kita diminta untuk memiliki wawasan yang luas Bapak Ibu. Dalam penulisan dan struktur dari kitab Amsal ini Bapak Ibu. Amsal 16 ini membawa kita untuk jauh ke dalam, kalau bahasa keren sekarang, kita bermeditasi gitu ya. Tapi kayaknya agak mengerikan meditasi itu ya. Tapi artinya apa? Kita mau mengadakan perenungan Bapak Ibu, devotion dengan ayat ini. Dan merenungkan kembali maksud Tuhan tentang cara hidup kita dan ketetapan-ketetapan ilahi yang memiliki kedaulatan mutlak atas hidup kita. Kemudian ayat 7. Jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu dijadikannya kawan. Bapak Ibu, luar biasa ya. Kalau ya, jika engkau menyenangkan hati Tuhan, musuh-musuhmu itu jadikannya kawan loh ya. Bapak Ibu, saya melihat tayangan di salah satu channel YouTube, namanya itu adalah GNS. Ya, GNS itu adalah orang yang memiliki kekuatan supranatural lah ya. Ya. Itu dia memburu ya. Dia mengatakan demikian. Yang saya buru adalah para dukun-dukun yang menyesatkan. Wah, Bapak Ibu, pernyataan ini luar biasa. Ya. Tetapi kalau orang itu bertobat ya dan mau diajak sesuai dengan pernyataan GNS ini, maka yang orang-orang jahat itu dijadikannya kawan Bapak Ibu. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Preman-preman pasar itu bisa kita jadikan kawan kalau kita bisa mendekatinya. Ya. Para wanita tuna susila itu bisa juga kita jadikan manusia yang terhormat kalau kita juga mau menemani. Oh, menemani loh, menemani ya. Oh, kalau begitu menemaninya gini mana? Ada orang yang salah berpikir, kenapa orang itu datang ke tempat itu? Gus Miftah mengatakan demikian. Orang tidak tahu apa yang saya kerjakan, tapi bisanya hanya menghakimi. Bapak Ibu, kecenderungan kita, kecenderungan saya dan Bapak Ibu adalah menghakimi. Benar gak? Ya.
Kecenderungan kita ini Bapak Ibu, kecenderungan manusia begitu. Tetapi nih, nah, Tuhan mau katakan, kita jangan menjadi seorang penjilat kan gitu ya, cari muka begitu, tidak. Bapak Ibu, kita diminta untuk tulus. Maka jika engkau menyenangkan hati Tuhan secara tulus, maka musuh-musuhmu itu dijadikannya kawan. Artinya apa? Semuanya Tuhan atur sedemikian rupa. Lebih baik berpenghasilan sedikit dengan kejujuran daripada berpenghasilan banyak dengan ketidakadilan. Bapak Ibu, ayat 8 pada terjemahan baru berkata demikian. Ya. Dikatakan demikian. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Orang banyak menyatakan demikian. Lebih baik miskin daripada kaya, daripada hasil itu mencuri. Pilih mana Bapak Ibu? Kaya, hasil korupsi. Kaya, hasil menipu. Dan miskin. Bapak Ibu, kategori miskin bukan berarti bahwa kamu tidak bisa makan loh ya. Kategori miskin bukan berarti bahwa saya dan Bapak Ibu itu hidupnya sengsara. Ya, miskin itu sesuatu yang dikatakan sesuatu perasaan bahwa saya itu tidak mampu gitu. Iya kan? Beda loh ya. Nah, kalau memang miskin dan tidak mampu, itu juga akan terlihat. Karena orang yang miskin ini bisa saja pertama miskin harta, bisa miskin hati. Bapak Ibu, ini mengajarkan kepada kita dalam perenungan yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, jangan sekali bilang, saya pernah bilang begini kepada penatua di gereja saya. Ditanya begini, Pak, kenapa kok belum menikah? Saya jawab begini, orang yang melarat atau kere seperti saya ini kok bisa menikah? Menikah itu butuh duit kan? Butuh biaya kan? Bapak itu bilang, Pak, jangan sekali bilang kere ya. Kalau orang Jawa kere itu berarti sudah sangat keterlaluan Bapak Ibu. Ya, maka sama seperti, aduh kamu cantik nggak? Aduh aku nggak cantik. Bapak Ibu, itu mencerminkan rupa diri kita itu sakit, begitu ya. Citra diri kita itu rusak oleh apa? Ketidakpedean kita. Bukan berarti kita harus pede-pede, begitu tidak. Hari ini Bapak Ibu, kita dapat lihat manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan jalan hidupnya. Bapak Ibu, ini penting. Manusia dapat membuat rencana, tetapi Allah yang menentukan. Ketetapan Tuhan terjadi lagi dalam hal ini. Dan rencananya tidak akan pernah gagal. 10, 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15 itu memperlihatkan kepada kita bagaimana Allah menyatakan segala sesuatu itu dalam kekuasaannya. Maka di situ ada bahasa yang dikatakan oleh penulis, ada raja. Kalau raja itu disenangkan, maka rakyatnya juga senang. Kalau raja itu mendapatkan pengkhianatan, raja itu bisa murka. Kenapa? Bagi penguasa, berbuat jahat adalah kekejian. Sebab pemerintahnya itu kukuh karena keadilan. Matthew Henry menyatakan, raja dalam konsep ini, dialah Allah yang tahu. Dia yang berdaulat sepenuhnya. Kemarahan raja adalah bagikan berita hukuman mati. Orang yang bijaksana akan berusaha untuk meredakannya. Apa? Dia tidak akan mau mencari kejahatan, tapi dia mau menyatakan bahwa dia minta pengampunan Bapak Ibu. Artinya begini Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita yang mau datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan dalam rencana konsep kehidupannya. Maka dikatakan kebaikan hati raja mendatangkan hidup sejahtera seperti awan yang menurunkan hujan di musim kemarau. Luar biasa Bapak Ibu. Ini rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita. Rancangan kita bagaimana? Ini sepele Bapak Ibu. Matius 6 ayat 26. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung,
namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, ini masalah sepele dalam pemeliharaan Tuhan. Burung saja yang tidak menabur, tidak menuai, kok dia bisa makan? Tadi kan urutannya tadi, ketetapan ilahi tadi Bapak Ibu. Dan daulatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bukankah saya dan Bapak Ibu punya 2 tangan untuk bekerja, punya akal budi untuk berpikir, dan kita menyiapkan lumbung-lumbung kita ketika kita sudah mendapatkan berkat? Berarti, apakah kita masih kekurangan Bapak Ibu? Masih loh, hari ini masih kurang. Kurang apa? Mobil saya kurang 2. Ya beli di showroom kan. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya. Warung saya kurang besar loh ya diperbesar. Kan gitu. Mudah kan? Mudah sekali. Uangnya ada nggak? Ya saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi ini contoh simple Bapak Ibu ya. Simple sekali. Burung di udara, burung-burung di langit, nggak nabur, nggak ngumpulkan, makan juga tuh. Kan gitu. Apakah ini bukan satu pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu? Ini contohnya. Lalu ini Matius 10 ayat 29-31. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ajaib ya. Kita berapa harganya sih? Kalau ditanya, Yohana berapa hargamu? Kurang ajar loh saya. Ngitung saya dengan harga ya, memang saya jual. Yo. Enggak kan? Bapak Ibu, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Seduit itu ya, sekarang ini berapa ya? Dalam konteksnya ini, 2 ekor seduit itu paling banyak 2 ekor itu 5.000. Berarti 1 ekor itu 2.500. Lah kita, Yohana berapa harganya? Dalam penciptaan Allah Bapak Ibu, kita mendapatkan gambaran yang jelas. Kita itu diciptakan serupa dengan gambar Allah, dan kita itu adalah ciptaan Allah yang paling istimewa. Tak ternilai harganya. Artinya apa? Tidak ada nilai nominal uang yang dapat membayar kita. Lalu diprotes, Pak ada kok yang jual apa? Jual diri. Itu masalahnya. Tapi anak-anak Tuhan tak ternilai harganya Bapak Ibu. Artinya apa? Betapa istimewanya kita di hadapan Tuhan. Iya kan? Oleh sebab itu, jika saya dan Bapak Ibu dinyatakan istimewa, bukankah kita pun juga harus sebaliknya berlaku istimewa kepada Tuhan? Betul nggak? Iya kan? Kalau kita tahu Tuhan memperlakukan kita seperti ini, istimewanya, maka saya dan Bapak Ibu juga harus berlaku istimewa. Saya waktu itu menelpon Ibu Ime ketika keadaan Ica dalam kondisi yang tidak nyaman. Saya percaya Ibu Ime begitu percaya dengan penyertaan Tuhan. Betul Bu ya? Rencananya yang tidak pernah gagal itu yang memampukan Ibu Ime tetap kuat. Kalau dia tidak tahu bagaimana Tuhan mengatur hidupnya, apa yang terjadi? Saya yakin kita pun juga akan putus asa Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, kita juga lihat. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Maka semuanya sudah ditetapkan dalam sisi yang luar biasa ini. Apa? Kedaulatan Allah.
Tolong diklik. Kita lihat Bapak Ibu cuplikan ini. Suaranya ada nggak? Masih ingat video saya waktu itu Bapak Ibu tentang hal ini? Nah, ini yang saya maksud Bapak Ibu tadi. Itu tangan siapa itu katanya kan? Yang tahu artinya bisa diartikan ya. Artinya nih Bapak Ibu. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. Yesaya 55, 8-9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, kesimpulannya adalah manusia memikirkan menurut pikirannya, dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, dan seringkali manusia lebih menyukai sesuatu yang terlihat indah di depan matanya terlebih dahulu, tanpa dia melihat rencana Tuhan di dalamnya. Kesukaran-kesukaran yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang mendera hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Tetapi disinilah cara Tuhan mengajarkan kepada kita, supaya iman saya dan Bapak Ibu tetap aktif, tetap bertumbuh di dalamnya. Kemudian Tuhan hadir di dalam segala kondisi kehidupan kita. Tetapi celakanya manusia dengan kemampuannya memohon dalam doanya, tetapi tidak percaya dengan imannya, karena dia mau apa? Seketika itu datang apa yang dia minta. Tadi kan? Tiba-tiba ketika dia mau minta minum saja, kosong keningnya. Dia ingat, oh ada Tuhan. Saya mau berdoa katanya. Dalam doanya, ketika dibuka, masih kosong. Refleksi ini menggambarkan hidup kita Bapak Ibu. Tetapi apakah kita kehilangan pengharapan? Tidak. Sama seperti Abraham yang tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun itu tidak, ya, kelihatannya tidak apapun yang diinginnya, tidak seperti apa diinginkannya. Mungkin tidak terjadi dalam hidupnya. Tetapi apa? Kelemahan, ketidakmampuan, ternyata Tuhan ubahkan menjadi apa? Menjadi berkat yang luar biasa. Bapak Ibu, ini membawa kita untuk melihat secara jauh bagaimana penyertaan Tuhan. Dikatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu menyadari ini, apapun yang terjadi hari ini, pengenalan kita akan Tuhan, kedekatan kita kepada Tuhan, itu akan membawa kita menikmati Tuhan secara penuh, Bapak Ibu.
Bagaimana menikmati Tuhan itu Bapak Ibu? Dalam seluruh aspek hidup kita. Saya menikmati itu Bapak Ibu. Kalau saya nyapu pagi, ngepel gereja Bapak Ibu, saya nikmati itu. Kalau kita ngepel gak mungkin maju mundur ya. Ya kan? Kalau ngepel bagaimana Bapak Ibu? Yang tahu ngepel nih. Kita akan ngepel ya, mundur kan? Mundur. Kalau kita ngepel ya, maju terus kita injak lagi, ya percuma dong Bapak Ibu. Artinya apa? Kita mau ikuti alurnya Tuhan. Kalau saya ngepelnya ini maju mundur, Bapak Ibu nggak lihat lantai ini akan bersih Bapak Ibu. Sama seperti kita juga nyapu. Ini hal yang sepele Bapak Ibu. Sama juga dengan pekerjaan Bapak Ibu yang hari-hari ini Bapak Ibu tekuni. Kalau hari ini kita tidak tekun dengan apa yang kita kerjakan Bapak Ibu, bagaimana kita juga bisa tekun kepada Tuhan? Itu pernyataannya. Kalau hari ini kita juga tidak setia dengan apa yang kita kerjakan, pernyataannya adalah bagaimana kita juga setia kepada Tuhan. Ya kan? Kenapa? Karena yang Tuhan kehendaki adalah ini. Kita baca Bapak Ibu sebagai penutup. 1, 2, 3. Jangan lupakan Tuhan, karena Ia yang memberkati, memelihara, menjaga, dan selalu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dan anugerahmu dalam hidup kami. Kami mungkin tidak mampu untuk melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Tetapi kami percaya dan yakin bahwa Tuhan mengatasi semua itu. Di dalam hidup kami tidak ada satupun yang kebetulan. Maka hidup kami bukan ditentukan oleh nasib. Kehidupan kami tidak ditentukan oleh nasib. Tetapi semuanya Tuhan tentukan dan Tuhan tetapkan. Bahwa hidup kami sungguh sangat berharga di hadapan-Mu. Sekecil apapun di hadapan kami dan apapun yang Engkau buat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Keyakinan kami yang pasti adalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Karena janji-Mu, ya dan amin. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, janji-Mu tetap teguh. Terima kasih Bapa atas hikmat-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami belajar supaya kami tetap menyertakan Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya Tuhan tetap memimpin hidup kami dalam segala kehidupan kami. Rutinitas kami ya Tuhan, keluarga kami, dan bahkan dalam studi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih setiamu tetap menjadi bagian yang tidak dapat kami pisahkan dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.